Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amirul Hanifah dari kelas 2D D3, jurusan Teknik Kimia, Prodi D3 Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang lembar kerja mahasiswa atau biasa disebut LKM pada bab 3 untuk praktikum pengendalian proses dengan modul penentuan fungsi hantar sistem pengendali dan peralatan pengendali aras. Berikut adalah data hasil pengamatan di mana diperoleh dari waktu 0 sampai 220 second. Kemudian untuk persen PV-nya dari 19,84 sampai dengan 46,49%. Sedangkan untuk persen PO1 sebesar 40%, persen PO2 sebesar 60%, kemudian persen PV1 diambil saat T-nya 0 yaitu 19,84%, kemudian persen PV2 yang paling konstan di akhir yaitu 46,49%, di mana delta persen PO dari persen PO2 dikurangi persen PO1 sebesar 20%, kemudian delta persen persen PV2 dikurangi persen PV1 sebesar 26,65%. Nah, setelah kita mengetahui data hasil pengamatan, kemudian kita beralih ke grafik hasil pengamatan, yaitu pada A1, grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 1. Dalam pembuatan grafik sendiri, untuk sumbu X-nya adalah T atau waktu, dan sumbu Y-nya adalah persen PV. Untuk langkah-langkahnya, yaitu setelah kita menentukan persen PV1, sebesar 19,84, agar grafik bisa terlihat jelas, bisa dimulai dari 19,84. Kemudian, kita tarik garis ke kanan berwarna merah untuk garis persen PV1, kemudian garis persen PV2. Dan kemudian ditarik garis vertikal, yaitu jarak antara persen PV2 dengan persen PV1, yaitu disebut delta CS. Kemudian menentukan titik belok sebagai permulaan garis singgung. Nah, pada grafik ini, titik belok sudah dimulai saat T-nya 0. Garis singgung sendiri, yaitu dibuat sedekat mungkin dengan kurva. Digambarkan dengan garis putus-putus berwarna merah. Ditarik sampai memotong garis persen PV2. Kemudian titik pertemuan antara garis singgung dengan garis persen PV2 ditarik ke bawah dengan garis putus-putus berwarna kuning. Nah, garis pertemuan titik potong ini merupakan nilai TS, yaitu dari titik belok pertama sampai dengan garis vertikal antara garis singgung dengan garis persen PV2. Kemudian setelah kita menentukan grafiknya, kita bisa beralih ke A2, yaitu menentukan nilai KP, nilai TO, TOD jika ada dengan menggunakan metode 1. Yaitu sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu nilai KP, TO, dan TOD. KP sendiri biasa disebut juga dengan gen, yaitu bilangan yang menyebutkan perbandingan antara perubahan output atau PV yang terjadi atas perubahan input atau MV. Sedangkan TO-nya sendiri adalah waktu yang dibutuhkan proses atau output untuk mencapai steady state setelah dilakukan perubahan input. Sedangkan TOD sendiri merupakan detem, yaitu tenggang waktu yang dibutuhkan proses untuk mengeluarkan perubahan output setelah terjadi perubahan input. Nah, setelah kita mengetahui masing-masing pengertian dari nilai KP, TO, dan TOD, kita bisa menentukannya.
Yang pertama, kita menentukan nilai KP dengan mencari delta CS terlebih dahulu dan delta persen PO. Delta CS sendiri diperoleh dari persen PV2 dikurangi persen PV1 sehingga menghasilkan 26,65. Sementara delta persen PO diperoleh dari persen PO2 dikurangi persen PO1 sehingga menghasilkan sebesar 20. Kemudian nilai KP dengan rumus delta CS dibagi dengan delta persen PO sehingga 26,65 dibagi dengan 20 yaitu menghasilkan nilai KP 1,3325. Untuk nilai TO sendiri dapat dilihat dari grafik yaitu sekitar 135 dan nilai TOD sendiri tidak ada karena nilai TOD didapatkan dari kurva dengan melihat garis horizontal sebelum titik belok. Sementara pada grafik ini, dari titik pertama itu sudah merupakan titik belok. Nah, setelah kita menentukan nilai pada poin A2, kita beranjak ke poin A3, yaitu tentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin A2, yaitu dengan rumus GS sama dengan K dibagi dengan TO S per 1. Sehingga GS nilai K-nya diganti dengan 1,3325 dibagi dengan nilai TO-nya 135 ditambah 1, yaitu menghasilkan nilai fungsi transfer sebesar 0,009798. Selanjutnya, kita beranjak ke B1, grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 2. Untuk grafiknya sendiri sama dalam langkah persen PV1-nya, kemudian persen PV2-nya, dan juga delta CS-nya sama dengan metode 1 tadi. Kemudian juga membuat garis singgung yang paling dekat dengan kurva. Nah, setelah itu kita menentukan titik potongnya, di mana titik potongnya diperoleh dari persen PV1 ditambah 0,632 delta CS, sehingga menghasilkan 36,6828. Kemudian titik potongnya digambarkan dengan garis berwarna hijau yang ditarik ke kanan sampai bertemu dengan kurvanya. Kemudian ditarik garis vertikal ke bawah. Nah, untuk ini digunakan untuk menentukan nilai TOS-nya. Kemudian setelah grafik sudah kita tentukan, kita beralih ke B2, yaitu menentukan nilai KP, TO, TOD jika ada dengan menggunakan metode 2. Nah, untuk nilai KP sendiri sama dengan metode 1, yaitu menentukan nilai delta CS-nya terlebih dahulu, kemudian delta persen PO-nya, kemudian dimasukkan dengan rumus delta CS dibagi delta persen PO, yaitu 26,65 dibagi 20, menghasilkan nilai KP 1,3325. Sementara nilai titik potong tadi digunakan untuk menentukan nilai TO-nya. Nah, nilai TO-nya sendiri bisa dilihat dari grafik, yaitu sekitar 80. Dan nilai TOD-nya sendiri juga tidak ada, karena tidak ada garis horizontal sebelum titik belok. Selanjutnya, kita beranjak ke B3, yaitu tentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin B2, yaitu dengan rumus GS sama dengan K dibagi TO S per 1, nilai K-nya diganti dengan 1,3325 dibagi dengan 80 ditambah 1, sehingga menghasilkan nilai fungsi transfer atau GS sebesar 0,0164506173. Selanjutnya kita beranjak ke C1, grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 3. Di mana sama untuk penentuan persen PV1 garisnya, kemudian persen PV2, dan untuk delta CS-nya.
Sedangkan untuk grafik metode 3, kita juga menentukan nilai T1 dan T2. Dengan rumus T1 sama dengan persen PV1 ditambah 0,283 dikali dengan delta CS, sehingga menghasilkan nilai sebesar 27,38195. T1 sendiri dalam grafik digambarkan dengan garis berwarna orange. Sedangkan untuk nilai T2 sendiri dengan rumus persen PV1 ditambah 0,632 dikali dengan delta CS, sehingga menghasilkan nilai 36,588. Pada grafiknya digambarkan dengan garis berwarna hijau. Nah, setelah kita selesai dengan grafik pada metode 3, kita menentukan nilai KP, TO, dan TOD jika ada dengan menggunakan metode 3. Nilai TO sendiri pada metode 3 dengan melakukan perhitungan, yaitu 3 dibagi 2, kurung buka, T2 dikurangi T1, kurung tutup, yaitu 3/2 dikali dengan 36,588 dikurangi 27,38195, sehingga menghasilkan 13,809075. Kemudian untuk nilai TOD-nya sendiri, yaitu dengan rumus T2 dikurangi TO, sehingga menghasilkan nilai 22,778925. Untuk nilai KB sendiri dengan rumus yang sama dengan metode 2 dan metode 1, yaitu menentukan delta CS-nya terlebih dahulu, kemudian delta persen PO-nya, sehingga menghasilkan nilai KB sebesar 1,3325. Nah, setelah kita menentukan nilai poin di C2, kemudian kita beranjak ke poin C3, yaitu menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin C2, yaitu dengan rumus yang sama, GS sama dengan K dibagi TOH aspal 1, menjadi GS sama dengan nilai K-nya dimaksudkan 1,3325 dibagi dengan 13,809075 ditambah 1, sehingga menghasilkan GS sebesar 0,0899786. Nah, itu sekian dari saya pembahasan tentang penentuan fungsi antar sistem pengendali pada peralatan pengendali aras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.